Assalamualaikum, ini adalah panduan petunjuk mengisi daftar rincian harta bersih dan utang dalam rangka program pengungkapan sukarela. Seperti apa? Yuk langsung. Pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media yang budiman, tentunya sebelum kita menyimak panduan cara mengisi daftar rincian harta bersih dan utang, petunjuk lengkap mengenai formulir ini, kami ajak pembaca semua untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media serta kunjungi berbagai kanal media sosial kami di bawah ini agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan. Lalu bagaimana bagaimana panduan mengisi kolom demi kolomnya ini? Mari kita bahas, dan dokumen sumbernya ini adalah petunjuk ini bukan kami yang buat, ini adalah buku panduan PPS langsung dari DJP ya, langsung dari Direktorat Jenderal Pajak. Sekali lagi ini adalah bukan kami yang buat, kami hanya kembali mentranslate kepada pemirsa semuanya. Seperti ini ya, kita akan mengisi membahas mengenai kolom demi kolom ini bagaimana seharusnya ya. Baik, pertama. Nah, mengenai nama harta. Nah, mengisi langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih nama harta. Sekali lagi, jika seperti ini yang perlu diisi adalah yang warna merah ya. Yang warna merah karena nanti itu yang kuning adalah otomatis. Oke ya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih nama harta. Oke, ini yang merah ini dipilih dengan cara menekan tombol drop down list. Untuk kolom 1 dan 2 akan terisi otomatis. Ada 35 nama harta, yaitu sebagai berikut. Kita bahas satu persatu ya. Adapun untuk harta dalam BPS ini dikelompokkan menjadi 7. Oke. Ya, ini kas dan setara kas, lalu piutang dan persediaan, lalu investasi, lalu alat transportasi, harta bergerak lainnya, harta tidak bergerak, dan harta tidak berwujud. Salah satu dari jenis harta Anda pasti masuk ke dalam sini, salah satunya. Kita bahas untuk kas dan setara kas. Untuk uang tunai adalah kodenya 011, lalu 012 untuk tabungan, 013 untuk giro, 014 untuk deposito, dan 019 untuk setara kas lainnya. Oke, setelah setara kas kita meluncur ke piutang dan persediaan ya, piutang dan persediaan. Ini dibagi menjadi 4 untuk piutang, kode 021, piutang afiliasi untuk 022, persediaan usaha 023, dan piutang lainnya. Yang menarik di sini adalah persediaan dimasukkan pula ke dalam piutang. Oke, clear ya. Dan berikutnya adalah investasi. Nah, ini banyak sekali ya. Banyak sekali yang ditanyakan adalah bab investasi ini. Ya, karena PPS ini kan memang mendeklar harta-harta yang belum declare dan kebanyakan adalah ini. Oke, yang pertama adalah kode 031 digunakan untuk saham yang dibeli untuk dijual kembali. Yang biasanya adalah ini untuk di bursa efek ya biasanya. Kemudian di berikutnya 032 adalah saham. Investasi saham yang dimiliki oleh Anda yang akan nanti berikutnya akan dimasukkan dalam PPS. Kemudian ada 033 untuk obligasi perusahaan, 034 untuk obligasi pemerintah Republik Indonesia, 035 adalah untuk surat utang lainnya, 036 untuk reksadana, 037 untuk instrumen derivatif, 038 adalah untuk penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham, meliputi penyertaan modal pada CV, firma, dan sejenisnya. Jika investasi Anda tidak masuk dari salah satu di sini, maka silakan masukkan di investasi lainnya. Begitu ya, kita telah membahas tiga jenis, yakni kas, setara kas, piutang persediaan, investasi titik. Dan berikutnya adalah alat transportasi. Ini clear. 041 untuk sepeda, 042 sepeda motor, 043 mobil, dan 049 untuk alat transportasi lainnya.
Berikutnya kita menuju ke harta bergerak lainnya. Nah, harta bergerak lainnya ini menarik. Logam mulia ada di 051, batu mulia ada di 052, barang-barang seni ada 53. Ini lukisan-lukisannya di sini ya. Lalu ini kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jet ski. Ini bukan masuk di alat transportasi, tapi ternyata dimasukkan di harta bergerak lainnya. Oke, berikutnya adalah nama harta tidak bergerak. Untuk harta tidak bergerak ini yang paling banyak pasti ya, harta rumah 061. Lalu untuk tempat usaha adalah 062. Lalu tanah atau lahan usaha untuk pertanian, perkebunan, perikanan darat dan sejenisnya dimasukkan di kode 063. Harta tidak bergerak lainnya di kode 069. Next, untuk harta tidak berwujud ada paten, royalti, merek dagang, dan harta tidak berwujud lainnya. Itulah tadi kode harta dan nama hartanya yang perlu kita masukkan ke dalam BPS. Next, kita ada di kolom keempat. Kolom keempat ini adalah tahun perolehan. Tahun perolehan ini diisi dengan tahun perolehan dari masing-masing harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan. Oke, jelas ya tahun perolehan. Kemudian kolom kelima ada lokasi, diisi dengan nama negara tempat lokasi harta tersebut berada. Jelas ya, contoh pengisiannya adalah Indonesia jika Indonesia. Berikutnya mengenai kolom nomor 6 yaitu alamat. Alamat ini diisi dengan alamat lengkap tempat harta berada. Ya. Nah, ini yang menarik adalah untuk tabungan, giro, deposito, dan harta yang ditempatkan pada safe deposit box bank atau bank, maka alamat ini diisi dengan nama bank dan alamat banknya ya. Berikutnya untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar ya. Sedangkan untuk investasi tertutup diisi dengan nama alamat perusahaan. Untuk harta tidak bergerak diisi dengan alamat harta tidak bergerak tersebut berada. Dan untuk harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik. Oke, nomor 6 sudah. Sekarang kita masuk ke kolom ke-7, yaitu atas nama. Atas nama ini diisi dengan nama orang pribadi atau badan yang didaftarkan sebagai pemilik harta. Contoh pengisian Angga Sukmadani-Suara. Ini adalah penulis buku ini ya, penulis buku panduan lengkap PPS dari Direktorat Jenderal Pajak. Kolom 7 sudah, kita sekarang ke kolom 8. Isikan NPWP, NIK, dan TIN. TIN itu Tax Identification Number. Caranya pilih terlebih dahulu identitasnya, berarti ini. Lalu kemudian masukkan nomor identitas. Pilih NPWP jika pemilik harta memiliki NPWP. Dalam hal pemilik harta adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, kolom ini dapat diisi dengan NIK. Lalu untuk luar negeri, TIN, Tax Identification Number. Berikutnya untuk jenis dokumen. Jenis dokumen ini diisi dengan seperti ini. Untuk tabungan diisi dengan nomor rekening. Diisi dengan jenis dokumen pendukung bukti kepemilikan harta. Antara lain, tabungan diisi dengan rekening, giro diisi dengan rekening giro. Jadi diketik ya, rekening gitu. Giro, rekening giro. Saham, sertifikat saham. Obligasi perusahaan diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan. Obligasi pemerintah Indonesia dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan. Reksadana diisi dengan laporan rekening bulanan. Rekwaran kontrak berjangka opsi diisi dengan bukti. Kendaraan bermotor diisi dengan nomor BPKB atau dokumen lain jenis. Logam mulia diisi dengan nomor sertifikat kepemilikan. Diisi dengan gross akte.
Untuk kapal, pesawat terbang diisi dengan sertifikat pendaftaran, tanah bangunan diisi dengan sertifikat hak milik atau akta jual beli. Jenis ini masih jenis ya, jenis dokumen ya. Apartemen diisi dengan strata title, paten diisi dengan sertifikat. Nah, untuk nomor dokumen kolom 10 ini diisi dengan bukti kepemilikan harta yang belum kurang diungkapkan dalam surat pernyataan. Oke, clear. Keterangan apa ini? Untuk keterangan untuk tabungan diisi dengan nama bank, saham diisi dengan nama penerbit dan jumlah lembar surat berharga. Piutang diisi dengan identitas pihak peminjam. Motor diisi dengan merek dan tahun pembuatan. Kapal pesiar diisi dengan merek, jenis, tahun pembuatan. Bangunan diisi dengan luas dan jenis bangunan seperti apartemen, ruko, dan lain-lain. Paten diisi dengan nama lengkap harta tidak berwujud. Logam mulia diisi dengan berat logam mulia tersebut. Kolom 12 mata uang sudah jelas. Ini datanya ya, data mata uang. Nilai harta juga jelas, diisi dengan nilai harta yang diunggap wajib pajak. Ketik angkanya. Untuk kurs, untuk kolom 14 dan 15 akan terisi secara otomatis. Mata uang diisi dengan mata uang yang dapat diperhitungkan menjadi pengurang. Ini untuk utang ya, tadi kan harta, mata uang harta. Ini nilai utang, diisi dengan nilai utang yang diperhitungkan menjadi pengurang. Sedangkan nilai harta bersih ini otomatis terisi. Investasi SBN kolom 21 ini. Nah, ini diisi dengan jumlah. Jadi ini perhatikan baik-baik. Untuk kolom 21 ini diisi dengan jumlah nilai harta bersih dari deklarasi di dalam NKRI dan atau harta bersih di luar negeri yang direpatriasi serta diinvestasikan kepada sektor pengolahan sumber daya alam atau terbarukan dan surat berharga negara. Untuk non investasi hanya deklarasi, nanti masukkan di sini ya, di nomor 22. Dan deklarasi luar negeri diisi nomor 23. Nih intinya pastikan penjumlahan kolom 21, 22, 23 sama dengan kolom 20. Gitu. Ini adalah tampilannya ya. Jika ini tadi sudah, lalu mau nambah klik 1, jika hapus klik 2. Lalu jika seluruh harta selesai direkam, ajukan ke pengisian rincian daftar utang. Ya. Nomor 25 ada nomor urut terkait harta, diisi dengan memilih nomor urut harta terkait sesuai dengan urutan baris tabel A. Ya. Jadi ini akan terisi otomatis. Nomor 24 ini. Nomor urut harta terkait diisi dengan memilih nomor urut harta terkait sesuai dengan urutan baris dalam tabel A, rincian harta bersih. Untuk kolom nomor 24 akan terisi secara otomatis jika kita menekan tombol tambah. Contoh pengisian 1 untuk menjelaskan harta di baris ke-1 pada tabel A. Tabel A itu di atasnya tadi. Untuk kode utang adalah seperti ini: 101 untuk utang bank, KPR, leasing kendaraan motor dan sejenisnya, 102 untuk kartu kredit, 103 untuk afiliasi, 109 untuk utang lainnya. Tahun peminjaman adalah diisi dengan tahun peminjaman atau tahun diperolehnya utang. Lalu nilai pokok utang akhir tahun diisi dengan jumlah nilai pokok dari utang yang diungkapkan wajib pajak per 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015. Ini jika kebijakan 1. Alamat jelas, nama pemberi utang jelas, NPWP, dokumen pendukung sama kayak yang di atas tadi. Nah, ini tenor yang beda. Tenor adalah jangka waktu penyelesaiannya. Tampilannya adalah seperti ini. Oke. Video ini seperti ini sampai di sini dulu. Nanti jika ini sudah,
klik selanjutnya ya. Dan selanjutnya kita lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.